hari Minggu. Selamat pagi. Iya. Dengan Kaina, Kabara dan Kak Kaina. Ya, Kak Ida juga. Sama loh namanya. Oke. Gimana nih adik-adik? Udah pada siap belum? Kita mau impa pada pagi hari ini. Udah pada mandi belum ya Kak kira-kira? Kayaknya udah tuh, udah pada wangi, pada rapi, kelihatan tuh dari muka-mukanya. Gimana Alkitabnya adik-adik? Ya, siapin Alkitabnya. Jangan lupa siapkan hatinya loh Kak. Iya bener banget, itu yang terpenting. Kita akan memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau sapa-sapa nih per sektor ya. Kita sapa-sapa dari sektor 1 ya. Hai Iya. Rafael, hai Zona, hai Valeska, ada Rowena, ada Sevanya. Oke, di sektor 2, halo Justin, Kalista, halo. Ada sektor 3 nih Kak. Ada adik Gaby, Risael, Vio, Rahel, dan Angel. Dari sektor 4 nih, ada Jeremy, Leon, Joel, Keke, Diandra, Iona, Maira, Johannes, and Jessica. Sektor 7 dan 9 ada Brian, Rehan, Nea, Brianna, Christabel, Sena, dan Derby. Berikutnya ada sektor 8, ada Ana, Gevi, Darius. Di sektor 10 ada Vero, Rahel, Levan, dan Senita. Sektor 11, Mika, Alan, Alter, Jonathan, Shalom. Di sektor 12 ada Gaby, hai Gaby, ada Tessa, ada Desire, ada Monica. Lanjut. Sektor 13 nih, wah paling banyak nih. Halo semuanya, sektor 13. Mau sebutin satu-satu? Oh iya dong. Oke. Ada Matthew, Ada Lukas, Valerie, Ilori, Shalom, Risa, Darren, Marvel, Kristo dan Eger, Reva, Karen, Grace, Gloria. Willy, and Mark. Oke. Nah, sektor 14 nih. Ada Matthew, Boaz, Oval, Hana, Maira, Israel, dan Hosea. Oke, di sektor 15 ada Gabriel and Kimberly. Nah, sektor terakhir Kak, ada Oke. Bevan dan Excel. Iya. Hai semua. Sebelum kita memulai ibadah kita mau saat teduh dulu ya Kak. Oke, kita saat teduh dulu. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita saat teduh. Oke. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, coba lihat Kak Ina pakai baju apa ya? Baju apa Kak? Apa nih? Baju coklat. Pakai baju kebaya. Oh, kebaya. Tapi kan warnanya coklat. Warnanya memang coklat. Kalau Kak Bara, pakai baju apa ya? Nah, kita berdua ini pakai baju daerah loh. Daerah dari Jakarta kayaknya ya Kak ya? Iya, adat Betawi. Pakai peci juga. Kalian mau tahu nggak kenapa kakak-kakak pakai baju ini? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Besok kita mau ngadain apa ya Kak? Perayaan apa sih? Besok tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Iya benar banget. Jadi kita akan menyambut perayaan 17-an Kita akan merayakan hari ulang tahun Indonesia. yang keberapa yo? Coba ada yang tahu? Yang ke 75. Iya benar banget. Jadi style kita kayak gini ya. Biasanya ya adik-adik ya, kalau dulu di sekolah ya, kalau lagi 17-an Agustus kita biasanya pakai baju ini ya, pakai baju daerah adat masing-masing loh ya adik-adik ya. Iya ada tuh sekolahnya. Ingat kan? Dulu ada yang pakai baju Bali. Oh iya benar pakai banget. baju Ambon, pakai baju Manado ya. Pasti rame lah. Semuanya biasanya rame, di banyak deh, sekolah. banyak, iya. Jadi ya kalau adik-adik nanti mau pakai baju ini boleh, kita bisa berfoto-foto bareng. Oke. Oke, kita mau Nyanyikan lagu kita. lagu pertama nih. Ya sama-sama. Iya. Kasih tahu dong adik-adik. Kita pujian pembukaan dari lagu Kita Kerja Sama-sama medley di Pintumu. Kak Ina musik. Kita kerja
Selamat pagi Tuhan. Pada pagi hari ini kami Tuhan, anak-anak-Mu ingin beribadah Tuhan, beribadah online di IMPA online kami Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, siapkanlah hati kami Tuhan, siapkanlah pikiran kami Tuhan. Biarlah kami fokus Tuhan terhadap firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi garam dan terang Tuhan untuk di sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai IMPA kami Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, Oke. kita mau menyanyikan sebuah lagu lagi nih Kak. Iya, dari mana? Hidup cerianya. Hidup ceria 215. Dengar hai kawanku. 2, 1, 5. Ya. Yuk. Adik-adik, kita siapkan Alkitab kita akan membaca Mazmur Berbalasan yang terambil dari Mazmur 78 ayat 1 sampai 7. Udah dapat semua ya adik-adik ya? Ya. Nah, Mazmur 78 ayat 1 sampai 7. Kita baca berbalasan ya. berikutnya tentang pelajaran dari sejarah. Kaina baca yang ayat ke dalam dan adik-adik yang Keluar. Oke. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendangkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala Yang telah kami dengar dan kami ketahui. dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka Tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel, nenek moyang kita diperintahkannya, untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Oke, Mazmur ini menceritakan tentang supaya kita tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Oke, benar banget Kak. Nah, adik-adik, untuk yang punya kerinduan memberikan kesaksian pujian, kalian boleh minta mama papanya atau kakak-kakak layan, mungkin kakak-kakak layannya di sini nih, yang suka nyanyi, suka baca puisi, boleh dikirim kemari. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian ya. Iya, kita mau ada kesaksian nih dari adik-adik klien kami yang udah dikirim ya Kak ke videonya. Yuk, Oke. kita lihat bersama-sama. Minggu teman-teman, nama saya Benaya. Saya akan memainkan lagu King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bedek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong
malam jadi impian, indahku semakin mendalam. Kita akan ke ayat hafalan ya adik-adik. Ya, bener banget. Kita mau ayat hafalan. Masih pegang Alkitabnya? Masih dong Kak Bara. Ya, siapkan Alkitabnya. Untuk Batita dan anak TK, Dari mana, Kak? 2 Korintus 5 ayat 19b. Oke, 2 Korintus 5 ayat 19b. Untuk yang Batita dan TK. Udah ketemu belum? Udah kali kayak ya? Udah semuanya, ayo. Untuk anak Batita ya dan anak TK. Ayo kita baca dulu yuk sama-sama. 2 Korintus 5 ayat 19. Oke, 2 Korintus 5 ayat 19b. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Gampang kan adik-adik? Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. 2 Korintus 5 ayat 19b. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sekarang untuk anak kecil ya Kak Bara. Iya, untuk anak kecil dan anak tanggung. Dari mana, Kak? Kita buka Markus 16. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Udah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Ayo Kak Ina. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke, kita baca sekali lagi ya. Kita baca sekali lagi. Mazmur 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oke adik-adik, hafalin ya, baru kirim ke sini ya. Oke. Yang ada di sini nih, di bawah ini nih. Adik-adik bisa lihat. Oke? Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu. Baca kitab suci. Udah Oke. pada tahu semua kasihkan lagunya? Yuk, Kak kita Ina, pakai ya. sing. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Kalau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. The Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day, and you grow, and you grow, and you grow. Glory, hallelujah, in the Bible, pray every day, and you grow. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kak Sela untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik masih pada semangat kan? Masih dong, tadi kan adik-adik udah nyanyi bareng Kak Bara dan Kak Ina. Nah sekarang adik-adik tinggal duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum Kak Sela bercerita, yuk kita mau baca Alkitab dulu. Sebelumnya adik-adik siapin dulu hatinya, siapin dulu Alkitabnya. Kalau misalnya adik-adik belum bisa cari sendiri, bisa minta tolong papa, mama untuk dibantuin dan kita baca Alkitabnya bareng-bareng.
Nah, hari ini kita mau baca Alkitab dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Nah, sebelum kita baca Alkitab, kita mau berdoa dulu. Sikap doa yang benar gimana sih? Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan adik-adik pada pagi hari ini sehingga adik-adik bisa berkumpul kembali di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah adik-adik untuk membimbing dan memberkati adik-adik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah, sekarang kita baca ya dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu, bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Nah adik-adik, tadi kita udah baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 yang perikopnya berjudul pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita, kira-kira adik-adik tahu nggak hari ini kita mau bicara tentang siapa sih? Kita mau cerita tentang siapa sih? Iya benar, kita mau bercerita tentang Rasul Paulus. Nah sebelumnya adik-adik tahu juga nggak apa sih tugas seorang rasul? Ayo, tugas seorang rasul itu apa?
Iya, benar banget. Tugas seorang rasul itu adalah memberitakan Injil, seperti Rasul Paulus di sini. Nah, adik-adik, tadi dari bacaan yang telah kita baca diceritakan bahwa Rasul Paulus itu pergi ke Roma, adik-adik. Nah, seperti biasa ketika Rasul Paulus pergi ke suatu kota, dia selalu bertemu dengan orang-orang Yahudi di sana untuk memberitakan Injil. Tidak lupa juga Rasul Paulus mengundang para pemuka Yahudi di sana untuk bercerita bersama mengenai kerajaan Allah. Terus apalagi? Iya, Rasul Paulus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, dan Rasul Paulus juga bercerita bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber pengharapan bagi orang-orang Yahudi. Nah, adik-adik, tadi dibilang bahwa Rasul Paulus itu cerita lama sekali. Dia cerita dari pagi sampai sore. Nah, adik-adik, kira-kira ketika Rasul Paulus bercerita, respon orang-orang Yahudi di sana tuh seperti apa ya, adik-adik? Apakah orang-orang Yahudi itu senang menerima atau ada yang marah? Ayo, jadi respon orang-orang Yahudi di sana ketika Rasul Paulus sudah bercerita tentang kerajaan Allah, bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus, respon orang-orang di sana itu ada yang menerima, ada yang percaya, tetapi ada juga yang tidak percaya, ada yang menolak. Nah, jadi banyak sekali loh adik-adik orang-orang Yahudi di sana yang tidak percaya dengan perkataan Rasul Paulus ketika bercerita tentang kerajaan Allah di sana. Nah, adik-adik, lebih sayang sekali lagi ketika Rasul Paulus sudah cerita panjang tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang kerajaan Allah, karya-karya keselamatan Tuhan Yesus. Ternyata lebih banyak orang-orang yang menolak akan perkataan Rasul Paulus, sehingga karena Rasul Paulus sudah cerita panjang, sayang sekali adik-adik, Rasul Paulus harus pulang tidak dengan keselamatan, tapi malah dia menerima banyak sekali penolakan, tantangan. Jadi Rasul Paulus tidak berhasil untuk menceritakan itu kepada orang-orang Yahudi di sana. Tapi adik-adik, kira-kira Rasul Paulus kan udah dapat banyak sekali penolakan, banyak sekali orang-orang yang tidak percaya dengan Rasul Paulus. Kira-kira Rasul Paulus itu patah semangat gak ya adik-adik untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus? Kira-kira Rasul Paulus menyerah gak ya adik-adik untuk membagikan kabar tersebut? Iya, betul banget adik-adik, Rasul Paulus tidak patah semangat untuk terus memberitakan kebenaran Tuhan Yesus. Jadi Rasul Paulus meskipun banyak mendapatkan penolakan, banyak mendapatkan tantangan, Rasul Paulus tetap semangat, tetap konsisten, tetap berani untuk memberitakan kabar keselamatan Allah. Jadi Rasul Paulus ketika dapat penolakan, Rasul Paulus tidak langsung sedih, tidak langsung kecewa, tidak langsung berhenti untuk memberitakan firman Tuhan, tapi Rasul Paulus tetap semangat dan konsisten untuk memberitakan kepada orang-orang lain. Nah, adik-adik, sama halnya dengan Rasul Paulus, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus juga harus memberitakan kabar keselamatan, karena tugas untuk memberitakan kabar keselamatan, kerajaan Allah, kebaikan Tuhan itu bukanlah tugas hanya seorang Rasul Paulus. Nah, jadi adik-adik, bukan hanya seorang Rasul Paulus yang bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan Yesus, tapi kita adik-adik sebagai murid Tuhan Yesus juga harus bisa bersikap baik, harus bisa memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang di luar sana. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau memberitakan firman Tuhan seperti Rasul Paulus, ingin mengabarkan kabar keselamatan kerajaan Allah tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, adik-adik tidak perlu bersikap persis seperti Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus kan mengabarkan Injil melalui pergi ke kota-kota, cerita sama orang-orang. Nah, adik-adik juga bisa melakukan hal tersebut dengan apa adik-adik? Iya, adik-adik bisa mengabarkan Injil, keselamatan Allah, kebaikan Tuhan Yesus dengan
cara hidup kita, dengan sikap hidup adik-adik, sikap hidup yang baik, saling mengasihi, adik-adik mengucap syukur, adik-adik berbuat kebaikan. Adik, kalau misalnya adik-adik terus berbuat baik, saling mengasihi, itu membuat adik-adik makin serupa dengan Allah, cerminan yang baik kepada teman-teman yang adik-adik. Misalnya, kalau di rumah adik-adik contohnya ngapain bersikap baiknya? Bantuin mama papa, bantuin kakak, bantuin adik, mengerjakan tugas, bantuin oma, opa. Ya seperti itu adik-adik. Kalau di sekolah ngapain? Di sekolah tidak mencontek ketika ujian, kerjain tugasnya sendiri, terus bagi-bagi juga sama teman-teman adik-adik yang kesusahan, bantuin teman-teman adik-adik yang sakit, seperti itu adik-adik. Jadi tugas untuk memberitakan kebaikan Tuhan Yesus itu bukan cuma tugas Rasul Paulus, tapi tugas adik-adik juga sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Jadi adik-adik gak boleh kalah ya sama Rasul Paulus. Rasul Paulus aja meskipun dapat tantangan, banyak penolakan, masih semangat untuk mengabarkan kabar keselamatan. Apalagi adik-adik, sekarang udah lebih gampang bersikap baik, juga sebagai cerminan bahwa adik-adik itu serupa dengan Allah. Jadi adik-adik harus semangat juga dan tidak boleh kalah dengan Rasul Paulus. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, kita mau respon firman Tuhan nih. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Kak Ina musik. Yang kami sayang, kami bersyukur kepadamu mereka atas kedua orang tua kami lewat mereka. Engkau menciptakan kami, berilah mereka rezeki secukupnya, dan hindarkan orang tua kami dari mara bahaya, ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk teman kami yang sedang belajar di rumah, ya Tuhan. Berkatilah teman-teman kami yang sedang belajar di rumah. Berilah dia kesehatan agar bisa belajar bersama lagi, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati gereja kami, berkati pendeta-pendeta. Kami juga ingin berdoa, Tuhan Yesus, berkati agar kami tetap bisa memuliakan nama-Mu walaupun dengan online. Khususnya kami bahkan PKBPIB Jatimor. Berkati kakak-kakak layan yang sudah mempersiapkan IPA online agar kami tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun hanya dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, di minggu ini Tuhan, kami ingin mendoakan bagi adik-adik layan kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Ada Dr. Tobing sektor 5, untuk omanya Jeremy dan Darren dalam proses pemulihan. Untuk mamanya Ilori dan Sharon yang saat ini sedang dalam proses penyembuhan. Dan kiranya Engkau menyertai mereka Tuhan, Engkau pulihkan mereka Tuhan melalui obat-obatan yang mereka minum Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan agar mereka dapat kembali beraktivitas kembali. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami dan adik-adik layan kami yang berulang tahun hari ini, saat ini Tuhan. Kiranya Engkau
telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Ya, benar banget. Adik-adik bisa kumpulkan persembahannya melalui papa mama, atau bisa adik kirim melalui rekening, atau dikasih ke papa mama untuk dibawa ke gereja, Iya. diberikan di kotak persembahan yang ada di gereja. Nah, Benar banget. sambil kita beri persembahan, kita mau nyanyikan lagu dari KC. Kidung Ceria 217. Beri padanya. Kaidah musik. Oke adik-adik, kita mau doa persembahan, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Halo Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini Tuhan bisa memberkati Engkau Tuhan, bisa memberkati gereja kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita udah sampai di ujung acara nih. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 199. Ya, 199. Ku suka menuturkan. Nah adik-adik, hari ini kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menutup impa hari ini, yuk kita berdoa dulu dengan sikap doa yang baik, yaitu lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur kami diperbolehkan
untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengerti, memahami, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami agar dapat menjadi anak yang baik, dengar-dengaran akan firman-Mu, dengar-dengaran akan Papa, Mama, Oma, Opa, dan menjadi terang dengan sekitar kami ya Tuhan. Demikianlah doa kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai selama